Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang Indonesia bukan negara gagal, tapi bukan juga negara maju. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Tri Utomo. Kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung, bagaimana kabar Anda Bung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Wafi, sehat. Harus sehat. Alhamdulillah. Harus. Baik Bung Yuwana, ini ada berita menarik tentang Indonesia bukan negara gagal, tapi bukan juga negara maju. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, Bung Wafi, ya. Menarik memang. Indonesia bukan negara gagal, tapi bukan juga negara maju. Lalu negara apa? Negara bukan-bukan gitu. Itu ada di beberapa media massa kita ya, di beberapa media massa nasional, CNBC dan lain sebagainya, dipantik oleh pernyataan Sekjen PBB bahwa negara gagal adalah negara yang mengucurkan pembayaran bunga utang lebih banyak daripada pembiayaan anggaran kesehatan dan pendidikan. Itu diungkap oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Nah, ini kemudian disonding oleh Pak Antoni Budiawan, Direktur Political Economy and Policy Studies. Dia mengutip pernyataan tersebut melalui akun Twitternya. Jadi secara tegas mengaitkan dengan kondisi Indonesia dan memperhitungkan Indonesia sebagai negara gagal. Komentarnya begitu. Namun kemudian itu dibantah oleh staf khusus Menteri Keuangan bagian komunikasi strategis ya, Pak Justinus Prastowo. Dia mengatakan eh, menganggap anggapan itu tidak berdasar. Kata beliau begitu. Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau kata Bank Dunia ya upper middle income trap itu. Nah, perdebatannya masih ramai hingga sekarang. Apa kata Pak Justinus Prastowo tadi, selain selain Indonesia sudah memasuki upper middle income country, juga eh, anggaran pendidikan dan kesehatan APBN tahun 2022 kemarin, ini data tahun 2022 kemarin ya, itu sebesar 649 triliun atau 168% dari total belanja bunga. Jadi menurut menurut staf khusus Menteri Keuangan, eh, belanja untuk pendidikan dan kesehatan itu lebih tinggi dibanding dengan untuk membayar bunga utang itu. Tapi lain lagi ceritanya dengan komentar mantan Menteri Keuangan, ekonom senior ya Pak Khotib Basri. Dia menegaskan Indonesia bukan negara gagal, meskipun tidak sedikit kajian atau tulisan yang menyatakan demikian. Kendati demikian, kata beliau, dia tidak menampik bahwa Indonesia kerap kali mengecewakan. Mengecewakan bagi mereka yang berharap Indonesia hancur dan juga bagi mereka yang ingin Indonesia tumbuh subur. Itu. Jadi dengan statement begitu, kita bisa menginterpretasikan Indonesia itu bukan negara gagal, tapi juga bukan negara maju tadi. Lalu negara apa? Negara yang bukan-bukan. Jadi begitu, Bung Wafi. Kita sepakat ya, pemirsa channel TV yang budiman, kita semua sepakat Indonesia harus bisa menjadi negara maju. Nah, hanya saja caranya jangan sampai mengulang jatuh di lubang yang sama. Kesuksesan Indonesia misalnya menjadi anggota G20 tahun 99 sampai kemudian 2008 tahun 2022 kemarin Indonesia bahkan menjadi tuan rumah KTT G20 ya. Terus kemudian tetap saja tapi posisi perekonomian Indonesia hanya menjadi perdebatan oleh para pakar dan pemikir ya. Jadi hanya hitung-hitungan di atas kertas, tidak menyentuh substansi permasalahan yang sesungguhnya. Itu. Jadi kalau ingin maju maka majulah yang sebenar-benarnya maju, bukan maju tapi palsu, gitu bukan ya. Misal kalau kita lihat misal angka kemiskinan yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik ya,
BPS kemarin ya dia melaporkan profil kemiskinan di Indonesia itu jumlah dan presentasi penduduk miskin dari September 2019 sampai Maret 2023 itu sebesar 25,90 juta orang. Menurut laporan BPS turun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan turun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Persentasi penduduk miskin laporan BPS ini pada Maret 2023 sekarang, kemarin di awal tahun kemarin, sebesar 9,36%, turun, laporannya turun. Terus kalau kita lihat misalnya lagi, laporan BPS tentang kemiskinan ya, itu sebaran menurut pulaunya tidak sama. Pulau yang banyak penduduk miskinnya terkonsentrasi di Pulau Jawa, 13,62%, paling tinggi. 13,62 juta jiwa di 52,59%. Jadi persentase penduduk miskin menurut laporan BPS paling tinggi di Pulau Jawa. Terus kemudian Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau dan seterusnya. Jadi tidak sama. Yang menjadi permasalahan adalah munculnya angka kemiskinan yang dilaporkan oleh BPS itu kan hanya dalam hitung-hitungan angka saja. Faktanya di lapangan, hakikat yang ada itu orang miskin ya tetap saja miskin. Tidak lalu berubah menjadi orang kaya. Yang terjadi justru orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Jadi kalau dibilang tingkat kemiskinan Indonesia turun, maknanya hanya dalam anggapan saja, hanya dalam perdebatan para pakar saja, hanya dalam angka statistik saja. Belum tentu realitanya atau faktanya benar-benar miskin, belum tentu. Lawang mengukurnya saja pakai perwakilan kan, per kakak, per kapita kan. Yang ironis lagi, pengukuran angka kemiskinan di Pulau Jawa berbeda dengan di luar Jawa. Jadi tadi dilaporkan oleh BPS di Pulau Jawa paling tinggi, ya kan? Sementara di luar Pulau Jawa lebih rendah dibandingkan di Pulau Jawa. Fakta yang diukur itu kan manusia yang memiliki kebutuhan yang sama, sama-sama memiliki kebutuhan. Semua manusia dimanapun dia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, yang namanya manusia itu kalau lapar ya dia butuh makan. Kalau tidak bisa makan, lama-kelamaan dia bisa mati. Tidak peduli dia dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau dari pulau yang lain. Bahkan orang Amerika, orang Eropa, orang Cina, dan sebagainya, kalau mereka tidak makan, ujung-ujungnya bisa mati juga. Orang makanan ini kebutuhan pokok setiap manusia. Nah, sehingga kemudian kita memang sepakat Indonesia harus bisa menjadi negara maju. Tapi kalau mengulang jatuh di lubang kapitalisme yang sama, ya janganlah. Termasuk menjadi anggota OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Meski baru sinyal-sinyal saja ya, berita Kompas, Money Kompas kemarin itu, termasuk proposal Indonesia Emas 2045, Indonesia Maju tahun 2045 yang sudah di-ACC oleh Presiden Jokowi. Ini kalau masih menggunakan paradigma lama, ideologi ekonominya tidak berubah, kalau tidak ke ideologi pasar ya sedikit-sedikit ke arah ideologi komanditer, ya sama aja jatuh ke lubang yang sama. Nah, kenapa tidak menggunakan ekonomi Islam? Harusnya kita menggunakan ekonomi Islam. Kenapa? Karena kemerdekaan Indonesia ini kan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kenapa tidak? Ya, apalagi kalau kita menuntut maju itu harus mandiri. Kemandirian ekonomi bagi negara yang punya cita-cita menjadi negara maju itu sangat penting sekali, Bung Wafi. Jadi agar maju sejati tidak didikte oleh negara asing, pakai ekonomi Islam. Paradigma kemandirian ekonomi ini hanya ada di ekonomi Islam. Tidak ada di kapitalisme, apalagi sosialisme. Misal, bagi contoh dalam pengelolaan sumber daya alam. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa masyarakat memiliki sumber daya alam itu sebagai public good, sebagai kepemilikan umum.
Dalam hadis al-muslimuna syurakaun fisalas, al-kala, al-ma, wal nar. Termasuk sumber daya alam, bahan tambang, energi maupun mineral. Semua itu milik umum, milik masyarakat. Tidak boleh dimiliki oleh swasta. Apalagi swasta asing, tidak boleh. Maka negara wajib mengelola dengan konsensi yang amanah. Bukan memiliki, bukan mengeksplorasi, apalagi mengeksploitasi habis-habisan terus diperdagangkan secara bebas di pasar dunia. Tidak begitu caranya. Perusahaan-perusahaan pengembang tersebut statusnya bekerja kepada negara. Sehingga kalau memang mau maju harus mandiri, sehingga perlu akad ulang, rekontrak, kontrak ulang agar Indonesia benar-benar bisa mandiri secara ekonomi tadi. Hasil pengelolaan sumber daya alam tidak diperdagangkan kecuali mendesak. Hasil sumber daya alam tadi digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, untuk kesehatan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya secara free. Boleh, Bung Wafi, diperdagangkan ya, jika kondisi APBN negara lagi kosong. Jadi itu tanggapan saya, Bung Wafi. Kalau memang Indonesia itu bukan negara gagal, bukan pula negara maju, lalu negara apa? Kalau memang maju, kita akan sepakat nih, pengen maju, maka harus mandiri dan gunakan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bung Wafi tanggapan saya. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Bung Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yohana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin. 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 Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang Indonesia bukan negara gagal, tapi bukan juga negara maju. Semoga barokah, sampai jumpa besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.